Mana Mas Murid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang untuk adik-adik semua. Kamu boleh belum kita ya? Enggak mungkin itu. Di sini. Itu biar banyak yang nonton. Oke, sesuai dengan petunjuk dan arahan yang sudah diinformasikan oleh akun resmi rekrutmen Polri terkait penerimaan Polri tahun ini akan dilaksanakan secara terpadu. Apa sih itu terpadu, Min? Jadi terpadu itu meliputi Taruna dan Taruni Akpol, Bintara, PTU dan Bakumsus, serta Tamtama, Polair maupun Tamtama Brimob. Sesuai dengan petunjuk, pelaksanaan pendaftaran dan pembukaan penerimaan Polri tahun 2021 akan dilaksanakan dalam waktu minggu ini atau minggu depan. Jadi tetap pantau dan pantengin terus. Untuk JBWT Polda Kaltim maupun rekrutmen.polri. Kemudian suara kurang jelas, Pak. Sebentar. Bukan rekrutmen, Bang. Ini ada HP, Bang. Kemudian untuk pendaftaran penerimaan Polri bisa diakses melalui website penerimaan.polri.go.id. Tapi untuk sementara websitenya lagi maintain, lagi ada perbaikan karena ada perbaruan. Jadi untuk kriteria serta persyaratan apa saja nanti akan kami infokan lebih lanjut. Kemudian untuk pendaftaran online setelah kalian sudah mengisi di website, kemudian kalian akan mendapatkan nomor registrasi yang nantinya akan kalian verifikasi di Polres. Di situ nanti kalian silakan mengisi berkas kalian atau mengupload berkas kalian di website tersebut. Oke, coba kita tanya jawab saja dulu deh. Nanti Mimin jelaskan untuk lebih lanjutnya. Mau nanya Pak, kalau gigi nggak rapi, apa boleh daftar Bintara? Terima kasih. Jadi untuk kriteria penilaian kesehatan, terutamanya di gigi, di situ ada penilaian tersendiri, baik dari gigi tidak boleh hilang empat, atau kerapian gigi, tekstur gigi, atau gigi ada yang bolong, atau ada yang tambalan, itu semuanya ada penilaian. Jadi kalau gigi nggak rapi, masih dalam batas wajar, itu masih bisa saja. Mau nanya Pak, info berkas apa saja yang harus dipenuhi? Jadi kalau untuk sementara kita masih berpatokan dengan tahun kemarin. Jadi berkas nanti dan 2 rangkap tidak diberi materai. Kemudian sama seperti kemarin, kalau tidak ada perubahan, surat permohonan menjadi anggota Polri yang ditulis di kertas folia bergaris. Jadi untuk keselarasan dan kesamaan, untuk surat permohonan untuk menjadi anggota Polri itu harap ditulis tangan di kertas folio, kemudian dikasih materai dan dibuat 3 rangkap. Kemudian fotokopi dan legalisir akta
kelahiran atau surat kenal lahir jika sudah ada barcode tidak perlu untuk dilaksanakan legalisir. Kemudian fotokopi dan legalisir ijazah dan SKU dari SD, SMP, SMA atau SMK. Tapi bagi adik-adik yang ijazahnya sudah memiliki barcode itu tidak perlu dilegalisir. Kemudian untuk lulusan tahun 2013 ke atas khusus SD itu dia tidak mengeluarkan SKHU, maka tidak ada masalah, tetap masih bisa mengikuti penerimaan Polri. Kemudian surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh instansi resmi milik pemerintah, puskesmas atau rumah sakit umum daerah yang dilegalisir. Kemudian surat keterangan catatan kepolisian. Jadi untuk SKCK itu dibuatnya di Polres, bukan di Polsek. Polsek itu untuk nomor pekerjaan biasa. Jadi di Polres dengan berbunyi untuk mendaftar Polri atau mendaftar penerimaan Polri tahun anggaran 2021. Kemudian fotokopi dan legalisir KTP dan kartu keluarga. Jadi bagi peserta yang sudah memiliki barcode baik di KTP maupun di kartu keluarga itu tidak perlu lagi dilegalisir. Kemudian selebihnya untuk surat persetujuan orang tua wali, daftar riwayat hidup, pernyataan belum pernah menikah, surat perjanjian ikatan dinas pertama, surat tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau yang lainnya, kemudian tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, itu nanti bisa kalian download atau kalian dapatkan di Baksubda Polres masing-masing. Nanti setelah penerimaan Polri resmi dibuka, untuk checklist dan belangko akan share di Polres. Jadi kalian bisa mendapatkan filenya baik di Polres maupun di website penerimaan Polri tersebut. Cuman kalau website penerimaan Polri tersebut itu ada beberapa poin atau beberapa surat yang harus diedit dulu. Maka untuk kesamaan lebih baik bisa meminta file tersebut di Polres. Begitu untuk sementara. Kemudian foto warna background merah 4x6 sebanyak 16 lembar, 10 lembar untuk Rikmin, 2 lembar untuk pendaftaran, dan 4 lembar untuk ditempel di berkas DRH. Stop map warna kuning sebanyak 4 lembar, itu untuk PTU. Kemudian semua persyaratan dimasukkan ke amplop coklat bertali, ukuran 312. Kemudian jabar, izin bertanya dan kalau gigi berlubang apakah hanya mengurangi nilai atau dapat membuat gugur? Jadi kalau memang adik-adik semuanya, terutama di kesehatan, apabila ada kekurangan silakan diperbaiki, mumpung masih ada waktu. Kalau giginya berlubang, silakan adik-adik ke dokter gigi untuk menambal. Atau giginya sudah jelek, silakan dicabut. Mumpung masih ada waktu, silakan adik-adik gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau gigi ompong 2 bagian bawah, apakah bisa? Masih bisa. Masih ada toleransi untuk gigi hilang 2. Dalam tanda kutip, untuk gigi lain tidak ada kerusakan. Francisco Dandi mau nanya Pak, tinggi badan minimal berapa untuk putra? Untuk Bintara PTU dan Akpol serta Tamtama, tinggi minimal 165 cm. Untuk Bakomsus akan diatur tersendiri nanti sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Mohon izin Bapak, suara yang jelas. Apakah sudah jelas suaranya? Silvesterada. Mohon izin Pak, maksudnya penerimaan dengan jalur terpadu itu bagaimana ya Pak? Nah, jadi untuk jalur terpadu itu pelaksanaan seleksi ada untuk pelaksanaan seleksi itu dilaksanakan bersama-sama di waktu yang sama. Contoh pelaksanaan Akpol, Bintara, dan Tamtama itu di dalam waktu yang berapa bulan yang telah ditetapkan oleh Pansus.
Ada beberapa seleksi yang sama, contoh kayak pemeriksaan administrasi, waktunya bersamaan. Kemudian fakta integritas dilaksanakan secara bersamaan. Kemudian mungkin ada beberapa yang berbeda seperti tes psikologi, tes akademik, itu beda harinya saja. Cuman rangkaian seleksinya itu sama. Widi Dharma, batas umur untuk pendaftaran tahun ini berapa, Pak? Kalau kita berpatokan tahun kemarin, karena tahun kemarin sudah melaksanakan secara terpadu, untuk Akpol dan Bintara, serta Bakonsus, batas maksimal 21 tahun saat buka pendidikan. Untuk Tamtama, 22 tahun. Nah, jadi untuk persyaratan lebih lanjutnya kita akan menunggu apakah ada perubahan terkait umur maupun tinggi badan. Torik Faktur, Pak, tinggi saya 162 cm, bisa masuk Primo, Pak? Kita lihat lagi untuk persyaratan tahun ini ya, apakah memang tingginya itu berkurang dari tahun sebelumnya atau tetap. Nah, ada bilang, mohon maaf Pak, izin bertanya, berkas tahun lalu masih bisa dipakai atau buat legalisir baru? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Untuk berkas tahun kemarin, itu tidak apa-apa. Silakan rekan-rekan atau adik-adik semuanya bisa menggunakan berkas tahun kemarin. Dalam artian, untuk berkas apabila berkas aslinya ada perbaikan nama, perbaikan tanggal lahir, atau perbaikan dalam berkas asli tersebut, otomatis harus dibuat legalisir ulang. Jadi apabila tidak ada perbaruan dalam berkas tersebut, maka tidak apa-apa. Cuman untuk perbaruan itu seperti SKCK, surat kesehatan, itu harus digunakan, itu harus diperbarui. Jadi itu tidak bisa digunakan yang tahun lalu. Izin bertanya, apakah saat tes Polri rambut harus botak? Oke, kita tentukan saja. Untuk tahun ini, seluruhnya peserta tidak ada yang rambut gondrong, berjenggot, maupun berkumis. Semuanya rapi, supaya kelihatan kalau kalian itu casis. Tidak ada nanti rambutnya yang saya temukan atau panitia penerimaan Polri Polda Kaltim menemukan casis rambutnya gondrong, berkumis, serta berjenggot. Mohon izin Komandan, berkas tahun kemarin yang udah itu kapan dibuka pendaftarannya? Jadi kalau adik-adik mau, kalau memang tahun ini tidak ada untuk pendaftaran Bintara Brimob, kalau adik-adik mau ke Brimob bisa melalui Bintara PTU ataupun Tamtama Brimob ataupun Akpol. Nanti kalau kalian sudah selesai pendidikan dan kalian ingin ditempatkan di satuan Brimob, kalian bisa mengajukan atau membuat permohonan kepada pimpinan kalau kalian mau ditempatkan di satuan Brimob. Izin bertanya Pak, kalau NISM, SMP, dan SMA berbeda, apakah tidak apa-apa? Karena SMP dengan SMA saya berbeda. Untuk itu tidak ada masalah. Yang penting nama kalian, tanggal lahir kalian, nama orang tua kalian, dan nilai kalian itu sesuai saja. Dahlia Dahdiana, izin bertanya, kalau gigi dalam belakang tanggal 1, apakah masih bisa daftar Bintara? Masih bisa. Jadi untuk pemeriksaan kesehatan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak harus perfect. Jadi ada beberapa, bukan ada beberapa, dari keseluruhan aspek yang dinilai, ada toleransinya. Contoh kayak bekas luka yang tertutup, maksimal 5, kemudian gigi tidak boleh lebih hilang dari 3-4, kemudian tekstur atau struktur gigi, kemudian tipe jerawat, kemudian berat badan, kemudian mata minus, kemudian tensi, itu ada batasannya. Jadi ada kriteria tersendiri dalam penilaian tersebut. Izin bertanya Pak, KTP saya belum barcode, tetapi di Dukcapil saya sudah tidak bisa legalisir KTP. Jadi seperti apa ya Pak? Sebenarnya itu KTP sudah KTP
eKTP, karena itu kalau tahun 2017 ke atas itu tidak perlu legalisir lagi karena KTP tersebut sudah ada barcode-nya di dalam KTP tersebut. Jadi tidak perlu lagi. Dari Wahida, Pak, apakah saya masuk Bakomsus TI jika ijazah sekolah saya lulusan TI? Kita lihat lagi untuk tahun ini, apakah tahun ini pelaksanaannya ada Bakomsus atau dialihkan seluruhnya ke Bintara PTU. Kalau memang ada Bakomsus dan sesuai dengan jurusan tahun kemarin, maka yang lulus yang jurusannya TI harus masuk ke Bakomsus TI. Jadi kita lihat lagi nanti untuk persyaratan dan pengumumannya. Waktu nonton, izin Pak untuk BNN dan domisili apakah tahun ini digunakan? Jadi untuk surat bebas narkoba itu tidak perlu lagi dari tahun kemarin. Serta untuk surat domisili itu tidak perlu lagi diminta di kelurahan ataupun kecamatan. Jadi untuk surat domisili itu nanti bisa dilihat dari kartu keluarga kalian maupun di KTP kalian. Surat domisili itu berfungsi saat apabila kalian pendatang yang 2 tahun dan KTP-nya sudah 2 tahun di Kaltim dan kartu keluarga sudah 2 tahun di Kaltim dan kalian bukan lulusan di Polda Kaltim atau lulusan sekolah di Polda Kaltim, kalian bisa melampirkan surat domisili tersebut. Tetapi yang domisilinya lebih dari 2 tahun, kalian tidak perlu lagi melampirkan surat domisili tersebut. Muhammad Lutfi, untuk KTP legalisirnya dicapil saja atau perlu ke Polsek juga? Untuk KTP KTP yang sudah ada barcode tidak perlu dilegalisir lagi, deh. Yang izin bertanya Pak, kalau kakak saya baru saya perbaiki otomatis kakak saya baru terbit 2021, apakah tidak bermasalah? Jadi gini, kalau nanti ini sama permasalahannya sama kayak kemarin ada salah satu seorang calon peserta yang ke Biro SDM Polda Kaltim menanyakan, Bapak, kok saya kemarin tidak bisa mendaftar dikarenakan kata pihak tim Tekmin Polres kartu keluarga saya kurang dari 2 tahun. Nah, setelah saya telusuri, setelah saya tanyakan kepada yang bersangkutan, ternyata yang bersangkutan tidak melampirkan kartu keluarga sebelumnya. Jadi untuk adik-adik apabila ada perbaruan di kartu keluarga, silakan dilampirkan kartu keluarga tersebut yang lama. Sambil nanti saat pemeriksaan administrasi dan dijelaskan kalau memang adik-adik sudah lama di Polda Kaltim dengan dibuktikan dengan kartu keluarga. Kalau memang jadi untuk penilaian domisili itu ada 3. 1, bisa dilihat dari kartu keluarga apa sudah 2 tahun lebih atau belum. Kemudian apabila kartu keluarga itu kurang dari 2 tahun, kita lihat lagi apakah dia ada kartu keluarga sebelumnya. Kalau memang ada, berarti dia sudah lebih dari 2 tahun. Yang ketiga, kita lihat lagi kalau memang dari yang bersangkutan ini ternyata kartu keluarga lamanya hilang dan hanya ada kartu keluarga yang baru, silakan dilampirkan ijazah terakhirnya. Apakah ijazah terakhirnya itu lulusan di Polda Kaltim, lulusan di wilayah Kaltim? Kalau memang iya, berarti memenuhi syarat. Cuman untuk lebih sahnya lagi, kalau saat itu ada pertanyaan seperti itu, silakan adik-adik membuat surat domisili di kelurahan setempat. Izin bertanya, untuk yang lulusan 2020 nanti nilai UN diisi apa enggak? Jadi untuk adik-adik, untuk pendaftaran online nanti, untuk lulusan tahun 2020 dan tahun 2021, silahkan gunakan nilai ujian sekolah yang diisi nanti. Karena untuk tahun 2020 tidak dilaksanakan ujian nasional lagi. Pak, izin bertanya, apakah maksud dari penerimaan terpadu
Ya, terpadu itu dilaksanakan ada 3 item, Bintara, Tamtama, dan Akpol. Yang pelaksanaan seleksinya dalam satu waktu, dalam beberapa bulan yang telah ditentukan. Yang digunakan itu SKU atau SKUM. Yang digunakan itu SKHU. Mohon izin bertanya Pak, ABYN apakah harus dioperasi? Mohon izin bertanya Pak, ABYN apakah harus dioperasi? Jadi, silakan adik-adik langsung koordinasi ke tim kesehatan. Dan artinya tim kesehatan itu dokter di rumah sakit. Kalau memang ABYN-nya itu aktif, disarankan itu harus dioperasi. Karena apabila ada ABYN aktif, itu bisa menjatuhkan. Apalagi ABYN itu sudah besar. Nah, itu yang bahaya juga. Nanti pendidikan malah sakit ABYN. Izin bertanya Pak, kalau dari awal ikut wali bagaimana Pak pada administrasinya? Tidak ada masalah. Kalau memang orang tuanya ada di luar kota atau ada di luar pulau, silakan. Yang bertanggung jawab itu adalah wali. Rahul Timawan, izin bertanya Pak, apakah lulusan SMA swasta bisa daftar Bintara? Bisa. Yang penting bukan ijazah sesuai dengan tahun kemarin, yang penting bukan paket A, B, atau C lulusannya. Kalau mau swasta negeri itu masih bisa. Muhammad Raihan, izin bertanya, tinggi badan minimal Bakomsus TI. Untuk Bakomsus TI, kalau tidak ada perubahan tahun kemarin 163 untuk pria. Berkalik Yusri, izin tanya Pak, perikokel berat 1 apakah masih bisa ditoleransi? Kalau perikokelnya itu masih terbilang kecil, ada tapi kecil, itu masih ada toleransi. Cuman kalau perikokelnya itu sudah besar, sangat terlihat jelas oleh kasat mata, itu bisa tidak memenuhi syarat, tetapi tergantung dari tim penilaian sesuai dengan cukrah yang berlaku. Jika izin tanya Pak, pada saat sebelum mau verifikasi ke pos itu, apakah pemberitahuan berkas-berkas apa saja yang diberitahukan lewat apa Pak? Jadi untuk adik-adik semua, untuk penerimaan Polri, pendaftarannya melalui website penerimaanpolri.go.id. Nanti di pojok kanan itu ada berkas administrasi serta pengumuman penerimaan Polri. Kalian bisa baca terkait persyaratan-persyaratannya di website tersebut. Jadi di website tersebut sudah di-share juga untuk pengumuman baik itu Bintara, Akpol maupun Tamtama serta Bakomsus. Kalian tanya apabila sudah kalian lihat apakah bila sudah sesuai, silakan kalian daftar. Kemudian untuk berkas administrasi, memang di dalam website tersebut itu sudah diberi. Tetapi untuk berkas file tersebut ada beberapa berkas yang harus diedit. Nah, oleh dari itu kami mengambil berkasnya, kemudian kami edit, kami sesuaikan dengan kebutuhan Polda Kaltim. Nanti akan kami share ke jajaran Polres Polresta yang ada di Polda Kaltim. Izin Pak bertanya, itu pendaftarannya itu apakah harus daftar dulu lewat online atau langsung Polres? Jadi untuk alur pendaftaran, apabila pendaftaran sudah dibuka, silakan kalian mendaftar di website penerimaan Polri, kemudian ada pilihan jalur seleksi, apa ada Akpol, Tamtama maupun Bintara. Apabila kalian ingin daftar ke Bintara, silakan klik Bintara dan daftar. Jadi silakan kalian isi semua. Setelah itu kalian dapat nomor registrasi online, jangan lupa kalian upload berkas kalian, baik itu KTP, kartu keluarga, SKCK, akte kelahiran, sama foto di website penerimaan, di akun kalian di website penerimaan Polri. Kemudian setelah itu kalian verifikasi di Polres.
Jadi untuk perikokel apabila kalian sudah operasi, itu sah-sah saja, boleh mendaftar. Karena sudah dilaksanakan operasi. Izin bertanya, materai 10.000 berapa lembar yang dibutuhkan dan? Jadi untuk materai 10.000 yang dibutuhkan itu hanya 2 lembar. Di surat permohonan menjadi anggota Polri sama surat siap ditempatkan di mana saja. Jadi hanya 2 lembar. Izin bertanya Pak, ini 162 bisa daftar polisi. Kita lihat lagi untuk persyaratan dan ketentuan yang berlaku nanti. Izin bertanya Pak, untuk rapot harus dilegalisir juga atau tidak Pak? Jadi untuk yang ini, untuk rapot ini hanya berlaku bagi peserta, calon peserta yang lulusan tahun 2021. Jadi untuk yang lulusan tahun sebelum-sebelumnya itu tidak berlaku lagi rapot. Karena kalian sudah ada nilai sekolah kalian masing-masing dalam ijazah tersebut. Oke, jadi hanya yang berlaku kepada peserta tahun 2021. Izin bertanya, Komandan, apakah mata minus bisa masuk Polri? Jadi untuk mata minus ada ketentuannya, ada tipe-tipenya, ada yang bisa ditoleransi dan ada yang tidak bisa ditoleransi. Izin bertanya Pak, kemarin saya habis operasi hernia, apakah diperbolehkan untuk tes kepolisian? Silakan, mau kalian habis operasi usus buntu, operasi aman, dan operasi apapun itu. Kalau kalian niatnya mau mendaftar polisi, silakan daftar. Nanti untuk tes kesehatan ada kriteria sendiri. Untuk Bintara, izin bertanya Bang, apakah benar kuota tahun ini 10.000 untuk Bintara? Nah, ini kasih tahu, untuk kuota Kaltim, khususnya Bintara, kuota Kaltim mendapatkan 330-an. Oke, untuk kuota Kaltim mendapatkan kuota Bintara 330-an. Ya lumayan banyak dari tahun sebelumnya itu Bintara 400 lebih, sekitar 502 keseluruhannya, Rekpro dan Bakomsus. Untuk tahun ini Kaltim mendapatkan 330 untuk kuota. Bang, izin. Masih bisa untuk berkas-berkasnya, jadi tidak perlu dilegalisir lagi. Izin bertanya Pak, apakah bila umur 21 di bulan Mei bisa daftar Bintara Pak? Jadi kalau ketentuan tahun kemarin 21 itu harus saat buka pendidikan, karena ini 21 sudah bulan Mei, seharusnya mendaftarnya ke Tamtama Polri. Izin bertanya Pak, cari pengambilan nilai polisi gimana ya? Cari pengambilan nilai polisi bagaimana? Apa itu pertanyaannya? Izin bertanya Pak, kalau pakai berkas tahun kemarin apakah masih bisa? Masih bisa. Izin bertanya Pak, perhitungan umur Bintara sebelum pendidikan tidak boleh 21 atau pendidikan 21. Jadi untuk umur itu 21 saat buka pendidikan. Contoh, umur minimal untuk Bintara lulus SMA itu minimal 21 tahun. Sehingga untuk tahun ini umur terakhir di tahun 2000, kelahiran tahun 2000. Dan kita lihat lagi nanti apakah bulannya bulan 8 atau bulan berapa, itu nanti kita lihat lagi. Pak, izin untuk gigi infeksi apakah bisa lolos atau sakit. Jadi kita lihat lagi kriterianya untuk penilaian gigi. Ada yang bisa ditoleransi, ada yang tidak. Apa itu? Izin bertanya Pak, untuk kuota Bintara Polisi Indonesia ditambah atau dipangkas dari kuota tahun kemarin? Untuk tahun ini kuota, kita tidak perlu membahas untuk kuota lain. Kuota lain kita untuk Polda Kaltim mendapatkan 330 kuota. Semoga saja tahun ini ada penambahan kuota. Mata saya 6/9. Yang penting kalian masih bisa melihat, masih lanjut untuk saya.
Izin bertanya Pak, kuota untuk penerimaan Bintara. Untuk Bintara tahun ini 330 dan Tamtama 13 orang. Untuk Poluan, jangan kecil hati, kuota bertambah 1, yaitu 13. Tahun ini Poluan hanya 13 saja kuotanya. Hadi Pradana, izin bertanya Bang, umur saya tahun 2000 Januari, apakah bisa masuk bintang tahun ini? Jadi Kak, jadi begini deh, untuk kita berpatokan tahun kemarin saja. Untuk Bintara 21 tahun itu saat buka pendidikan, karena si Adi ini tahun 2000 bulan Januari itu sudah 21, maka kalau sesuai dengan persyaratan maka masuk ke Tamtama karena sudah 21 tahun lewat. Izin bertanya, Pak, jika dalam SKUM nilai rapot dan ijazah ada kesalahan nama, apakah bisa toleransi dengan ketua? Jadi apabila ada di ijazah atau SKU itu ada kesalahan nama ataupun tanggal lahir, silakan minta surat keterangan di masing-masing sekolah yang mengeluarkan ijazah tersebut dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Kemudian dilegalisir supaya lebih sah. Bang, kalau di kakak ditandatangani oleh ibu tidak bermasalah, Bang. Sebenarnya yang menandatangani kartu keluarga itu kepala keluarga atau yang dituakan di dalam keluarga tersebut, yang berada di poin nomor 1 kartu keluarga. Kalau memang tinggal sama ada bapak, ya silakan tanda tangan bapak, jangan ibu. Tinggi badan Pak Khusus berapa, Pak? Tinggi badan Pak Khusus itu ada yang minimal 162, ada yang minimal 165. Jadi kita lihat lagi nanti untuk tingginya di saat penerimaan nanti akan datang. Izin bertanya Pak, tahun ini untuk tes akol matematikanya apa matematika atau matematik IPA? Kalau tahun kemarin untuk akol matematikanya matematika IPA, jadi bukan matematika dasar. Jadi kita pelajari saja untuk matematika IPA-nya. Izin dan saat mengambil surat kesehatan di RS atau klinik setempat itu meliputi apa ya Pak? Jadi itu puskesmas, rumah sakit atau puskesmas di bawah naungan pemerintah yang berbunyi kalian itu berbadan sehat dan siap mengikuti penerimaan Polri tahun 2021. Oke, izin menjawab. Untuk materai itu sudah materai 10.000, bukan materai 6.000 yang ditempel 2. Jadi sudah menggunakan materai 10.000. Untuk tahun ini kita menggunakan materai 10.000. Hanya membutuhkan 2 lembar materai saja. Satu di berkas permohonan menjadi anggota Polri, satu di berkas siap ditempatkan di mana saja. Saya bulan Juli 21 Pak, bagaimana? Kalau patokan tahun kemarin, maksudnya ya ke Tamtama Polri. Izin bertanya Pak, untuk Pak bicara penyidik membantu ada tahun ini. Semoga saja tahun ini ada. Untuk tahun kemarin, 2 orang yang lolos terpilih dari Khusus penyidik pembantu. Nah, di pangku sih Bang. Oke, kita akan dilanjutkan oleh Mimin Renaldi. Udah sampai mana tapi? Udah.
Untuk kuota Tamtama itu menunggu dari Mabes Polri. Jadi nggak nentu tiap tahun itu bisa 13, bisa 14, 15. Itu semua itu tergantung dari keputusan Mabes Polri nanti berapa kuota untuk Tamtama Polri. Untuk yang nama tambah ilmu izin bertanya mulai tesnya bulan berapa Bang? Untuk mulai tesnya diperkirakan minggu ini sudah ada jadwalnya. Jadi selalu pantau terus Instagram kami maupun YouTube kami akan ada pemberitahuan lebih lanjut dari sana. Izin bertanya Pak, apakah tahun ini ada penambahan umur setara dengan umur Tamtama? Untuk penambahan umur setiap tahunnya tidak ada, jadi setiap tahun sama aja. Jadi jika umurnya lewat 21 tahun bisa mendaftar Tamtama Polri. Izin tanya mulai tesnya mendaftar. Izin bertanya Pak, kuota Polwan tadi berapa Pak? Untuk kuota Polwan itu untuk tahun lalu sekitar 10 orang. Jadi untuk tiap tahunnya itu beda-beda, jadi tidak menentu untuk kuotanya. Jadi lanjut. Izin bertanya apa, kalau kelahiran 2000 bulan 10 apakah masih bisa daftar untuk bendara PTU? Maksimal umur pendaftaran itu 21 tahun saat buka pendidikan. Jadi kalau umurnya lewat 21 tahun bisa mendaftarkan Tamtama Polri. Muhammad Fadli Tajudin, selamat siang dan izin bertanya apakah gigi yang tidak rata akan berpengaruh kesehatan? Untuk gigi yang tidak rata itu bisa konsultasi langsung sama dokter yang spesialis dalam penerimaan Polri. Jadi untuk kesehatan bisa menanyakan langsung ke dokter-dokter yang dalam penelitian Polri. Jadi tanyakan aja kepada mereka. Dia bertanya Pak, kuota bendara se-Indonesia berapa? Untuk kuota se-Indonesia itu yang menentukan itu dari Mabes Polri. Jadi bukan dari Polda Kaltim. Jadi setiap tahun itu bisa berubah-ubah, tidak mungkin sama tiap tahunnya. Penerimaan Polri apakah ada gelombang keduanya? Penerimaan Polri itu tahun sekali, tidak ada gelombang kedua. Gelombang keduanya ya tahun depan. Jadi setiap tahun sekali, 1 tahun sekali tepatnya. Dia bertanya Pak, berapa kuota penerimaan bendara BRIMOB? Untuk bendara BRIMOB itu akan ditentukan saat mereka lulus pendidikan, akan ditentukan mau masuk BRIMOB atau masuk bendara PTU maupun bendara Polair. Kalau bendara Polair dia itu dari Bakomsus. Dan apakah surat keterangan berbadan sehat juga termasuk tes swab? Untuk setiap penerimaannya menggunakan rapid antigen. Nanti akan diinformasikan kapan harus rapid dan kapan harus mengumpulkan rapidnya. Izin Bang, untuk bendara tanggal berapa pendaftarannya? Untuk pendaftarannya masih menunggu informasi dari Mabes Polri. Perkiraan minggu ini sudah ada jadwalnya. Jadi kalau pantau terus Instagram maupun YouTube Biro SDM Polda Kaltim maupun dari Mabes Polri. Bang izin bertanya, apabila ijazah kemarin sudah dilegalisir, tidak apa-apakah dipakai tahun ini? Tidak masalah, yang penting legalisirnya asli dari sekolahan yang tersebut. Kira-kira apakah habis lebaran atau sebelum? Jadi penerimaannya itu tergantung dari Mabes Polri, tanggalnya kapan. Tapi diperkirakan bulan ini.
Izin bertanya Pak, Rek Pro dengan PTU beda kah Pak? Untuk Rek Pro itu sudah ditentukan jadwalnya tersendiri. Jadi untuk ini khusus untuk pendaftaran umum Akpol, Bintara maupun yang Tamtama. Untuk mengenai surat belum menikah bisa menanyakan langsung ke KUA masing-masing daerah. Jadi kalau masalah kuota penerimaan itu tiap tahun berubah, jadi nggak ada kepastiannya tahun ini bisa 13, 14, 15, jadi jangan bertanya tentang kuota penerimaannya berapa untuk tahun ini. Jadi untuk kuota Polda Kaltim tahun ini untuk Bintara PTU itu 330, itu untuk pria. Untuk wanita itu 13, kemudian untuk Tamtama itu 13 orang juga. Untuk yang Akpol semangat seleksinya. Untuk penerimaan SIPSS itu mungkin bisa menunggu beberapa bulan lagi karena SIPSS itu pada saat bulan Januari dan telah dilaksanakan kemarin pada saat bulan Januari. Dan untuk jurusannya tiap tahun juga berubah-ubah, nggak sama untuk SIPSS. Untuk gigi berlubang bisa nggak, dan untuk gigi berlubang silahkan konsultasi langsung dengan dokter penerimaan Polri. Ya, ke sini. Izin Pak, bertanya maksud penerimaan terpadu itu apa ya? Jadi kita jelaskan satu persatu nih, ini mau jelasin. Untuk penerimaan Polri tahun ini sesuai dengan petunjuk dan arahan yang sudah kami dapatkan, yaitu dilaksanakan secara terpadu. Apa sih itu terpadu, Min? Terpadu itu hanya seleksinya saja yang dilaksanakan bersamaan di waktu yang telah ditetapkan. Bukan terpadu itu kalian bisa memilih mau masuknya ke Akpol kah, atau ke Tamtama kah, atau ke Bintara. Jadi saat kalian pendaftaran online yang sudah kalian tentukan, jadi kalian sudah di situ lah kalian akan intinya terpadu itu hanya pelaksanaan seleksi aja yang secara bersamaan. Kemudian untuk berkas administrasi NIN, apakah bisa menggunakan tahun kemarin atau tahun-tahun sebelumnya? Jadi untuk berkas administrasi, silakan kalian gunakan tahun kemarin, tidak ada masalah. Yang penting seperti surat kesehatan, surat berbadan sehat, SKCK, itu wajib diperbaharui. Serta apabila ada berkas kalian yang berkas aslinya atau naskah aslinya itu ada perbaikan, silakan dilegalisir ulang. Kemudian akta kelahiran, kartu keluarga, kemudian KTP, ijazah dan SKU SD, SMP, SMA yang baru-baru itu silahkan tidak perlu legalisir. Cuman kan untuk seperti ijazah SD dan ijazah SMP itu masih wajib dilegalisir karena tidak ada barcode-nya. Kemudian untuk berkas Bintara PTU Min, berkas seluruhnya nih. Sebenarnya di dalam website penerimaan tersebut itu sudah ada. Kalau kalian lihat di pojok kanan atas, kalian bisa mengunduh dan melihat untuk berkas administrasinya. Tetapi kan di dalam berkas tersebut itu kan secara global, secara
keseluruhan se-Indonesia dan belum ada nama Poldanya, belum ada nama Karesdemnya, makanya itu Mimin sudah, apabila sudah ada pembukaan, Mimin akan ambil berkas tersebut, kemudian Mimin akan edit dulu untuk menyesuaikan. Kemudian Mimin akan sebarkan ke Polres-Polres, silakan adik-adik bertanya langsung ke Polres dan meminta file tersebut, atau nanti bisa Mimin share ke grup masing-masing casis, baik itu di grup Telegram Polda Kaltim, nanti bisa share di situ. Silakan kalian bisa share ke teman-teman kalian supaya serentak file tersebut sama. Kemudian silakan dalam waktu pendaftaran sampai dalam waktu verifikasi ada batasannya, silakan gunakan dengan baik. Gunakan dengan baik pendaftaran tersebut. Jangan sampai ada kekurangan berkas yang tidak bisa ditoleransi. Kemudian untuk tahapan-tahapan seleksi, yang pertama, kalau tidak ada perubahan, fakta integritas akan dilaksanakan di Polres-Polres jajaran, karena masih dilihat situasinya situasi masih pandemi, jadi tidak memungkinkan kita mengumpulkan orang banyak di dalam suatu gedung atau di lapangan. Kemudian pemeriksaan administrasi akan dilaksanakan di Polres-Polres masing-masing. Jadi untuk tahap pemeriksaan administrasi awal, para peserta diharapkan sudah bisa melengkapi berkas. Tetapi kalau ada berkas yang masih bisa ditoleransi, itu tidak ada masalah. Kalau berkasnya tidak bisa toleransi, maka kalian akan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Untuk masalah tinggi dan berat badan, kemudian untuk umur dan lain-lain, nanti kita menunggu informasi lebih lanjut dari Panpus. Jadi serentak untuk persyaratan umumnya, persyaratan khususnya, kita berpatokan dari Panpus, Panitia Pusat, yaitu SSBM Polri, di APES, Mabes Polri. Setelah kalian lanjut di tahap Rikmin, lanjut ke tahap pemeriksaan kesehatan tahap 1. Nah, setelah pemeriksaan tahap 1 itu kalian sudah dilaksanakan di Polda, bukan lagi di Polres. Jadi kalian lulus di Rikmin di awal di Polres, lanjut ke Polda. Di situ karena situasi pandemi, kita harus membagi jadwal. Untuk satu harinya itu batas maksimal pemeriksaan hanya 150 sampai 200 orang sesuai dengan kapasitas ruangan. Jadi pemeriksaan kesehatan itu ya meliputi dari ujung rambut sampai ujung kaki kalian, tekstur kepala kalian, mata kalian, terus itu tekstur wajah kalian, apakah itu berjerawat, ada bopeng-bopeng, mata kalian itu minus, kemudian gigi kalian itu ada yang berlubang, kemudian ada yang bolong, ada yang tambalan, bekas operasi amandel, telinga kalian itu kotor, atau tekstur wajah kalian itu berbeda, kemudian tekstur kuping kalian itu berbeda, kemudian postur berdiri kalian, bekas tanda lahir, bekas luka, dan lain-lainnya. Jadi itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu sudah ada penilaian dan kriteria masing-masingnya. Jadi bukan semata-mata, mata saya ini minus, berarti saya tidak bisa menjadi polisi. Bukan seperti itu. Jadi ada ketentuan dan penilaian tersendiri. Gigi saya ini bolong 1, berarti saya nggak bisa daftar polisi. Ya bukan seperti itu juga. Kemudian ini saya ada tanda lahir, berarti saya nggak bisa dong. Tanda lahir ada toleransinya tersendiri. Apabila bekas atau tanda lahir tertutup, itu maksimal 5 cm atau 7 cm. Tapi kalau dia sudah bekas atau tanda lahir di area terluar, contohnya di tangan atau di wajah, itu ada tersendiri lagi. Ini kaki saya bebek. Nah, kaki bebek itu kalau setahu Mimin itu berpengaruh juga. Ya, makanya kalau ada peserta atau ada adik-adiknya bebek dari sekarang, yaitu silakan adik-adik terapi dengan cara menginjak-injak botol atau gimana ya gitu kan. Yang penting ada lekukannya ke kakinya.
saya baru selesai operasi perikokel, berarti nggak boleh dong? Boleh saja, justru lebih bagus apabila kalian sudah selesai operasi perikokel. Jadi apabila kalian ada perikokelnya dan itu dilihat secara kasat mata itu jelas, itu bisa menjatuhkan kalian. Sama pun juga dengan ADN. Setelah kalian masuk di tahap request dan kalian dinyatakan lulus atau tidak lulus, jadi untuk pelaksanaan itu buat servis. Kalian melaksanakan kajinya, nggak lama kalian akan mengetahui hasil kalian. Jadi yang lulus akan mengikuti tahap selanjutnya, yang tidak memenuhi syarat, silakan bisa mengambil hasil pemeriksaannya ke Dinkes untuk mengetahui kalian kekurangannya di mana. Nah, setelah pemeriksaan kesehatan tahap 1, lanjut kita ke kalau tidak ada perubahan, lanjut ke pemeriksaan psikologi. Oke, pemeriksaan psikologi tahun ini, insya Allah, kalau tidak ada perubahan, ini masih insya Allah ya. Jadi pelaksanaannya melaksanakan sistem CAT, berbasis komputer. Kita akan melaksanakan secara online. Jadi kalian tidak perlu lagi kalian buku-buku lah, harus kerjakan lah, tidak perlu lagi. Jadi kalian mengerjakannya di laptop. Itu meliputi kecerdasan, kecermatan, dan ketelitian. Tergantung tahun ini lagi apakah ada aspek tambahan atau tidak. Ini kecerdasan itu apa saja? Kecerdasannya namanya kecerdasan, baik itu matematika, sinonimotonim, dan lain-lain lah pokoknya. Kecermatan itu baik itu angka hilang, huruf hilang, simbol hilang, ya kalian pelajari saja. Kepribadian, ya kepribadian kalian akan menjawab nanti saat hari H. Setelah kalian lulus, jadi untuk sistem CAT psikologi, setelah kalian melaksanakan, setelah waktunya selesai, maka akan langsung muncul hasil kalian. Itulah keuntungan dari sistem CAT. Tidak perlu lagi kita harus mengolah data, kemudian harus meminta kata sandi, meminta kata sandi dari jawaban tersebut ke Panpus, harus menunggu dulu, harus scanning, harus lain-lain, itu tidak perlu. Jadi untuk di era polis 4.0 ini kita harus sudah modern. Setelah kalian lolos di pemeriksaan psikologi tahap 1, lanjut ke uji akademik. Uji akademik pun sama. Sudah beberapa tahun ini kita menggunakan sistem CAT. Cuman untuk tahun kemarin, Bintara menggunakan berbasis USBN. Jadi masih belum menggunakan CAT Polri. Semoga saja untuk tahun ini kita sudah menggunakan aplikasi tersendiri atau yang dibuat langsung oleh Polri, supaya Polri itu semakin ke depan. Sama pun juga untuk Akpol itu yang harus dipelajari, itu harus ada di Indonesia, pengetahuan umum, kemudian wawasan kebangsaan, dan matematika. Matematikanya yaitu matematika IPA. Jangan kalian pelajari matematika dasar, karena matematika IPA dasar dulu baru bisa ke IPA. Sama pun dengan Bintara umum dan Tamtama. Yang membedakan itu tidak ada bahasa Indonesia, hanya bahasa Inggris. Nah, kalau untuk Bintara ini ada matematika dasar dan matematika IPA. Jadi kalian pelajarin aja semuanya, baik pengetahuan umum maupun wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu ya meliputi Pancasila, undang-undang kepolisian, UU nomor 2 tahun 2002, kemudian tentang HAM dan lain-lain. Kalau untuk pengetahuan umum ya, pengetahuan umum seluruhnya, baik itu ada di Indonesia maupun di mancanegara, di dunia. Setelah itu, kalau kalian sudah selesai, lanjut ke sidang masuk tahap 2. Jadi untuk sidang rikas masuk tahap 2 itu
hanya 1,5 kuota dari kuota yang telah ditentukan. Contoh kalau polkinya itu kuota 330, maka 1,5 kuotanya berarti sekitar 800 yang masuk di tes tahap 2. Yang poluannya berarti sekitar 18 orang. Setelah kalian lulus, dinyatakan terpilih, masuk ke tes tahap 2, kemudian dilaksanakan di tes tahap 2 yang meliputi urin, kemudian darah, kemudian kehamilan untuk wanita, yeswa, EKG, dan ronsen. Kemudian setelah itu kita laksanakan uji kemampuan jasmani yang meliputi item kesemaptaan A dan item kesemaptaan B. Kesemaptaan A itu lari 15 menit. Kemudian item B itu pull up, sit up, swimming untuk perempuan, dan shuttle run. Serta gantikan renang, kemudian gantikan antropometri. Setelah itu, untuk pelaksanaan setelah kegiatan uji jasmani, PMK dan tahap 2, itu wawancara. Itu wawancara tentang kalian, tentang kehidupan kalian, tentang kepribadian kalian. Setelah itu lanjut ke pemeriksaan administrasi akhir. Jadi untuk pemeriksaan administrasi akhir itu diharapkan berkas kalian itu sudah lengkap, selengkap-lengkapnya, tidak ada kesalahan dan tidak ada kekurangan. Serta yang tahun 2021 sudah melanjutkan ijazah. Kemudian dilanjutkan untuk supervisi bintara, dilaksanakan oleh kampus. Setelah itu sidang kelulusan akhir. Oke, karena yang banyak yang nanya, Bang, untuk tahun 2001 menggunakan materai 6.000 atau 10.000? Jadi sesuai dengan ketentuan, untuk penggunaan materai sudah berlaku materai 10.000. Karena materai 6.000 tahun ini sudah banyak yang tidak ada menjual lagi. Kemudian pertanyaannya seperti ini. Kuota. Untuk kuota bintara itu 330-an. Dan untuk poluan itu 13, pertama 13. Untuk Apol itu masih rahasia. Nanti kita saat buka pendaftaran kita informasi. Karena Apol itu grade-nya tinggi, harus bersaing, jadi gunakan kemampuan kalian dengan baik. Izin bertanya, untuk tinggi badan harus berapa ya tahun ini? Jadi untuk tinggi badan, kalau kita berpatokan tahun kemarin, untuk bintara Polki 165, Poluan 160, kemudian Akpol Polki 165, Poluan 163. Bapomsus ada yang 162 dan ada yang 165, tergantung dengan jurusan Bapomsus tersebut. Kemudian untuk Tamtama harus 165. Mohon izin Pak, untuk menambah umur apakah menjadi 22? Jadi untuk sementara masih belum diketahui untuk umurnya, kriteria umur. Jelas untuk bintara, Akpol, dan Bapomsus itu maksimal 21 tahun kalau tidak ada perubahan. Untuk Tamtama 22 tahun. Siap Bang untuk materai yang diperlukan berapa ya Bang? Siapkan saja materai 3 lembar. Materai 10.000. Jadi untuk bintara penyidik kita lihat lagi untuk tahun ini. Jadi untuk adik-adik apabila memang tidak ada dibuka bintara penyidik, silakan daftar ke bintara PTU saja dengan ketentuan umur D4 atau S1 itu
24 tahun saat buka pendidikan. Apakah penerimaan satu pintu, Bang? Itu bukan satu pintu, namanya integrasi, terintegrasi. Jadi untuk tahun ini dilaksanakan secara terpadu. Nanti Mimin akan share untuk berkas tersebut. Nanti akan Mimin share ke IG Biro Polda Kaltim ya. Nanti akan Mimin informasikan berkasnya, Mimin akan foto. Pak, apakah betul orang dalam itu ada? Jadi kalau kalian, jadi untuk penerimaan Polri, kalau kalian itu lolos, itu murni hasil kalian, bukan semata-mata orang dalam kalian. Itu hasil kemampuan kalian. Kalian yang berjuang, bukan orang dalam kalian. Jadi apabila ada yang mengaku-ngaku atau bilang, saya bisa menjamin kelulusan kalian, silakan kalian lapor ke website atau ke aplikasi WBS, Digital Bond System, sistem pengaduan. Silakan adik-adik bisa download dan juga membuka di website. Apabila adik-adik mendapatkan hal-hal yang dapat mengganggu adik-adik dengan mengiming-iming bisa meluluskan adik-adik semuanya dengan imbalan meminta uang. Oke. Batas umur S1. Untuk batas umur D3 maksimal 23 tahun dan S1 24 tahun. Bang, saya jurusan hukum. Bisa ke daftar Bintara PTU kalau tidak buka penerima. Oh, sangat bisa. Karena untuk Bintara PTU melalui jalur S1 atau D4 itu boleh apa saja apabila tidak ditentukan di Bapomsus. Bang, batas-batas yang diperlukan. Nanti Mimin akan informasikan kalau sudah nanti pembukaan berkas apa saja. Nanti Mimin akan share berkas apa saja yang diperlukan. Oke? Pak, apakah KTP untuk KTP yang berlaku seumur hidup kita harus dilegalisir? Tidak perlu. Tidak perlu lagi dilegalisir. Oke? Ayo, kita saling bertukar informasi saja. Silakan kalian daftar dengan baik. Untuk pendaftaran Polri tahun ini, tidak ada kalian yang namanya lelet-lelet, tidak ada kalian yang mengikuti petunjuk kalian masing-masing. Nanti untuk penerimaan Polri di Polda Kaltim, kita harus disiplin dan harus mematuhi protokol kesehatan, harus mematuhi panitia serta pendamping kalian. Mari kita sama-sama ciptakan penerimaan tahun Polri tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Oke? Oke, untuk penerimaan tahun ini kalau tidak ada perubahan minggu depan, kalau tidak ada perubahan atau kalau tidak ada perubahan sama sekali pokoknya. Kalau tidak ada perubahan mulai minggu depan ataupun minggu ini sudah ada informasi pendaftaran. Nanti apabila sudah ada pendaftaran, ingin langsung kabarin kalian di IG Biro SDM Polda Kaltim. Oke? Pak, Bang, kuota 130 tahun ini benar itu Bang? Benar. Karena ini selaku pemegang keuangan Polda Kaltim. Jelasin. Ada juga kan? Mohon izin Pak, apakah di Cameo dan jalur tersendiri? Jadi kalau memang tahun ini ada jalur Bintara Brimob, silakan yang mau masuk Brimob langsung ke masuk pilih jalur Bintara Brimob. Oke. Sama-sama.
Haji Arya sok tahu. Ayo cari. Cari. Izin bertanya. Bang, untuk tes nanti apakah tes alkohol, bintara, dan tantama dipisah? Masih sama. Nggak apa-apa, aman aja Bu. Siap. Besok nanti ini di sini. Pokselnya di sini aja. Oh, siap. Kalau IG. Oh, siap. Hah? Siap. Oke. Untuk tantama dipisah. Kalau untuk itu masih belum tahu, tapi kemungkinan bisa dipisah karena kan masih dalam keadaan COVID. Jadi untuk pengumpulan massa itu kita masih terbatas. Siap Pak, mau tanya Pak, kuota tiap provinsi beda-beda ya Pak? Dan apakah kuota Bintara PTU yang dari sarjana satu sama dengan kuota Bintara PTU? Ya, jadi satu. Karena dia masuk ke Bintara PTU, mau kalian dari sarjana ataupun dari SMA, itu jadi satu. Dan kuota tiap daerah itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan jumlah penduduk. Jadi untuk adik-adik semua, untuk umur Bintara, Akpol dan Tamtama, kita masih menunggu petunjuk dan jukrah dari Mabes. Cuman kalau kita berpatokan tahun-tahun sebelumnya, untuk Akpol dan Bintara maksimal 21 tahun saat buka pendidikan. Sedangkan untuk Tamtama itu 22 tahun saat buka pendidikan. Jadi untuk tahun ini kita masih menunggu dulu semuanya adik-adik. Umur 24 tahun atau 24 tahun boleh sekali, umur 24 tahun. Bang, saat ini umur saya 24 tahun, berarti Oktober. Nah, jadi hitungannya untuk penentuan umur itu contoh seperti ini. Tahun ini saya mau mendaftar Bintara PTU, sedangkan batas umur Bintara PTU itu 21 tahun saat buka pendidikan. Nah, sedangkan kemudian sudah ditentukan buka pendidikan itu ternyata bulan Agustus. Saya tahun 2000 bulan Juli. Nah, otomatis saya sebelum buka pendidikan saya sudah 21 tahun, maka otomatis tidak bisa. Apabila saya, kecuali saya lahirnya di bulan Agustus dan di tanggal yang saat buka pendidikan, itu maka masih bisa. Jadi berhubung Apio Sirendang ini sudah 24 tahun, kita masih menunggu lagi nanti apakah untuk jalur sarjana 24 atau 25 untuk S1 atau D4. Oke, rekan-rekan dan adik-adik semua, nanti yang jelas kalian siapkan saja dulu untuk berkas administrasinya, meliputi ijazah sampai sedasar-dasarnya, serta nanti untuk checklist atau berkas apa saja yang diperiksa, nanti Mimin akan informasikan. Serta sambil menunggunya persyaratan lebih lanjut, nanti Mimin akan informasi apabila ada informasi lebih lanjut. Yang jelas silakan adik-adik persiapkan dengan baik dan jelas dan benar. Usaha tidak akan mengkhianati hasil kalian. Jangan pernah melihat ke belakang, lihat ke depan saja, fokus dengan tujuan kalian. Kalian ingin menjadi seorang polisi, maka usaha dan fokus dan mintalah doa kepada orang tua kalian. Yang jelas, kalian persiapkan dengan matang sebaik-baik mungkin.
sematang-matang mungkin untuk menghadapi penerimaan Polri ini. Mungkin untuk sementara itu saja dulu, dikarenakan sudah waktu sholat asar. Mimin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah menonton live streaming ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.